di dalam doa. Saya pribadi mengakui itu. Ya. Makanya saya sama istri berkomitmen kalau misalkan sudah ada pastori atau paling tidak kami dekat dengan pelayanan, setiap jam 12 itu siang kami rindu akan doa. Siapapun yang datang nggak datang kita akan doa. Karena itu yang diajarkan kami ketika kami ada di Jawa dulu. Setiap jam 12 siang sampai jam 1 itu ada doa. Doa pokoknya ya itu saja, Bapak. Itu kerinduan saya, karena kami ini tinggal jauh di Doyo sana. Setiap hari mau ke sini, ya, itu memerlukan perjuangan, Bapak Ibu. Nah, berdoa atau tidak berdoa, Bapak Ibu ya, berdoa atau tidak berdoa itu adalah sebuah pilihan. Ya, Anda mau berdoa atau tidak berdoa itu sebuah pilihan. Ya, tetapi ingat, bagi orang yang berdoa selalu melihat hasil dari doa. Tapi bagi orang yang tidak berdoa, hasilnya akan berbeda. Pola pikirnya akan berbeda. Kita akan melihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus berdoa sesuai dengan tema, dan doa itu, ya tanda kutip ya, tidak terkabul. Kalau kita membaca satu ayat itu mungkin, wah ini dikabulkan ini. Tetapi kita lihat tanda baca, kita lihat berimajinasi di suatu Taman Getsemani pada waktu itu, kita akan melihat di sana Bapak Ibu. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Kelihatankah? Coba dibesarkan saja yang full, yang mode full. Supaya ini. Ya, ini operatornya masih belajar nih, luar biasa. Matius 26 ayat 39. Seperti ini saya bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Situ dulu. Ini koma. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, itu juga ada tanda baca, artinya bahwa di situ itu ada suatu jedah. Nah, jedah itu tidak tahu berapa jam, jedah itu tidak tahu berapa menit. Ya. Sama-sama kita sepakat bahwa Tuhan Yesus itu sangat suka berdoa. Amin. Ya, ketika dia dibaptis dia berdoa, ketika dia mau memilih ke-12 rasul dia berdoa, ketika dia sedang di atas gunung dimuliakan itu dalam posisi berdoa. Bahkan dalam momen-momen tertentu Tuhan Yesus menyempatkan diri, mengundurkan diri, memprioritaskan waktu untuk berdoa. Tapi Bapak Ibu, doa di Taman Getsemani ini adalah suatu doa yang mungkin sedikit berbeda apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam doa di Taman Getsemani ini, Kristus ada di suatu titik persimpangan antara pribadi sebagai manusia 100% dan suatu pribadi Allah 100%. Ada suatu dilema yang dia rasakan dan itu menekan dia waktu doa di Taman Getsemani Bapak Ibu. Di Taman Getsemani Kristus mengalami suatu dilema yang luar biasa. Dan kita bisa melihat di sana Bapak Ibu. Di satu sisi sebagai Allah, dia harus dan sudah ditetapkan sejak awal dalam kejadian, dia harus berkorban untuk keselamatan manusia. Tetapi di satu sisi sebagai manusia melihat penderitaan, melihat murka Allah. Daging ini kan gak mau sakit, betul? Daging ini mau sakit gak? Gak mau Bapak Ibu. Kalau mau sakit ada korek sini, saya sulut sebentar saja. Kalau mau sakit nih, pasti semuanya gak ada yang mau. Tapi ketika ini ada uang, silakan beli soto ayam. Mau. Enak masalahnya. Ya, daging maunya itu enak. Nah, ada suatu dilema di sini yang dialami oleh Tuhan. Bukan kematian yang Tuhan takuti, bukan siksaan semata. Yang Tuhan takuti sebagaimana adalah
dia akan mengalami murka Allah. Ya. Karena ketika Allah murka, itu Allah bisa memalingkan wajahnya. Dan orang berseru pun tidak akan didengar oleh Allah, Bapak Ibu. Ya. Kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Ya. Di situ ada kalimat, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Berikutnya lagi di dalam Lukas, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan. Lanjut, itu masih lanjut terus teksnya. Biarlah cawan atau penderitaan ini lalu daripadaku. Ada kalimat jikalau, ini suatu permohonan. Ya. Permohonan bersyarat, Bapakku, jikalau engkau mau, ya. Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Lalu dia merenung. Dia berdoa lagi, ya Bapakku, di dalam kitab lain, jikalau sekiranya mungkin, biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Dan dia merenungkan itu, Bapak Ibu. Lanjut, masih terus ini. Dia merenungkan permohonan ini dan dia bergumul, berperang di situ. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi dan itu pasti. Kira-kira pergumulan Bapak Ibu bagaimana? Dan apa yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ibaratnya begini sudah. Bapak Ibu divonis bahwa besok itu akan dieksekusi mati. Surat dari pengadilan semua sudah selesai ya, PK sudah selesai, mengajukan gerasi ke presiden paling tertinggi pun ditolak, dan akhirnya surat keputusan dari pengadilan dieksekusi besok jam 9 pagi atau nanti malam jam 9 pagi. Kira-kira Bapak Ibu, doanya itu seperti apa itu? Antara takut ya, terus antara iman percaya kepada Kristus, campur aduk antara juga nanti orang-orang yang kita kasih seperti apa. Tuhan Yesus di sini dikatakan, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Juga di situ dikatakan juga bahwa dia ini sedih. Ya. Kalau di ayat berikutnya kan dikatakan bahwa dia itu sedih, Bapak Ibu. Lanjut teks itu. Matius 26 ayat 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini sebelum ayat 39 ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini berbicara sama siapa konteksnya ini? Berbicara kepada 3 murid yang dia ajak untuk berdoa. Ya. Hatiku ini sangat sedih. Coba Kristus dengan jujur ya sebagai manusia menempatkan murid-muridnya sebagai sahabat. Dia mengutarakan isi hatinya. Malam hari ini hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Ini slide-nya kok gak ada nih? Matius 26 ayat 38 dikatakan hatiku sangat sedih. Lukas 22 ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan. Masuk akal enggak Tuhan ketakutan, saudara? Sebagai manusianya dia mengalami itu. Karena sebagai manusia Tuhan juga pernah lapar, betul? Sebagai manusia Tuhan juga pernah marah. Sebagai manusia Tuhan juga pernah menangis. Betul? Jadi kalau Kristus dalam posisi ini ketakutan, wajar enggak sebagai manusia? Dia sedih, wajar saudara. Maka karena kesedihan ini, karena ketakutan ini, dia memohon kepada Tuhan, sekiranya mungkin, jikalau mungkin lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Dia merenung. Dia merenungkan visinya, untuk apa aku ke dunia ini?
Dia merenungkan, bukankah aku ke dunia itu memang mati tergantung di atas kayu salib. Ya. Bapak Ibu, kita bisa melihat sama-sama bagaimana Kristus dalam ketakutannya berdoa. Silakan ditampilkan videonya itu. Bagaimana Kristus ketika dia bergumul. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang saya bacakan tadi, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas 22 ayat 44. Coba ketika Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu merenungkan orang yang sedang takut itu seperti apa. Kadang-kadang kita membaca tuh sekilas-sekilas begitu. Nah, sutradara dalam film ini ya memang anak Tuhan yang dikasih talenta untuk bekerja di bidang itu, mencoba untuk memvisualisasikan supaya bisa dilihat seperti apa ketakutan yang ada, yang Tuhan Yesus alami ketika dia menjelang ditangkap. Maka tidak heran saudara, di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, di dalam istilah medis itu dikatakan hematidrosis ya. Dan ini pernah terjadi di India, dialami oleh anak perempuan. Apa sih hematidrosis? Ini adalah kondisi medis yang membuat seseorang mengeluarkan keringat darah. Karena apa? Karena stres, karena tekanan mental yang begitu berat ya. Dan itu pernah dialami, saya membaca di internet, cari-cari itu di India ada yang juga mengalami sakit seperti ini. Dia sehat, tapi ketika tertekan dengan dahsyatnya dia stres, maka dia bisa mengeluarkan keringat, itu keringatnya darah. Makanya apa yang disampaikan oleh Lukas ini bukan hanya membesar-besarkan, dibesar-besarkan ketakutannya Kristus sampai titik-titik darah itu bertetesan di keringatnya. Bapak Ibu, Lukas itu seorang dokter penulis ini. Ya, mungkin waktu itu istilah ini belum ada, tetapi dia memahami bahwa ini bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang yang tertekan. Dan Tuhan Yesus, saudara, mengalami tekanan seperti ini. Ya. Dia berusaha, saudara, untuk supaya bagaimana dia tidak mengalami murka Allah. Maka dia memohon kepada Tuhan, sekiranya mungkin atau jikalau mungkin, lalukanlah cawan itu daripadaku. Jikalau mungkin Tuhan, lalukanlah penderitaan itu daripadaku. Dia merenung, dia berdoa sampai 3 kali, membuktikan bagaimana dia sungguh-sungguh tertekan dan dia minta supaya Tuhan lalukan itu. Tetapi pada akhirnya di tengah-tengah pergumulan yang ada, Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan yang ada, akhirnya dia menang bahwa manusianya dikalahkan dengan rencana daripada Allah. Maka di ayat berikutnya dikatakan di situ bahwa tetapi, ini Matius 26 ayat 39 ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah bergumul sedemikian hebat sampai berdoa 3 kali, sampai mengeluarkan peluh darah, pada akhirnya dia memutuskan, biarlah kehendakmu ya, bukan kehendakku ya Bapa. Artinya dia menyadari bahwa doanya ini tidak akan dikabulkan oleh Tuhan, permohonannya ini tidak akan dikabulkan ya. Meskipun sebagai suatu pribadi dia juga memiliki kehendak itu ya. Akhirnya dia menyerahkan kehendak itu kepada Allah, dan di Taman Getsemani ini Kristus memilih untuk taat menggenapi seluruh kehendak Allah ya. Kita bisa bayangkan jika sebagai manusia Kristus menggunakan jalannya sendiri, menggunakan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu ya. Maka
kita bisa melihat bahwa karya keselamatan itu mungkin waktu itu akan gagal. Ketika Bapak Ibu memohon kepada Tuhan dan doa itu tidak terkabulkan, apa respon Bapak Ibu? Langsung kecewa, ngambek, meninggalkan Tuhan dan mencari alternatif yang lain. Ke Ibu Ida dari Dayak yang sekarang lagi viral tuh. Ya, pengobatan alternatif tulang-tulang bengkok bisa lurus gitu. Ya, itu masih diselidiki sama medis, saudara. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya proses penangkapan Tuhan Yesus sekali lagi, ya di Alkitab itu proses penangkapan Tuhan Yesus itu mulus tidak? Ketika dia sudah berdoa, ya, dan ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, proses penangkapannya ini mulus tidak? Ada sedikit kekacauan, betul? Karena di situ Petrus tidak rela. Maka Petrus menghunus pedang dan membacokkan atau apa itu ya. Memotong telinga Malkus, saudara. Artinya di dalam penangkapan ini ada sedikit kekacauan. Nah, kalau misalkan Kristus di dalam doanya ini tidak menang, bisa saja dia ikut arus daripada murid-muridnya. Murid-muridnya ini disuruh berdoa, enggak berdoa. Akhirnya ketika terjadi seperti yang Tuhan Yesus sudah ingatkan, murid-muridnya enggak menangkap visi Tuhan. Dia menggunakan caranya. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, proses penangkapannya ini. Terjadi kekacauannya seperti apa? Silakan Pak. Jadi Bapak Ibu, penangkapannya itu tidak mulus seperti itu. Ada drama, ada kekacauan di sana. Yohanes 18 ayat 10 saya bacakan. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Terjadi chaos. Tapi apa statementnya Tuhan Yesus? Lihat. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang memberikan Bapa kepadaku? Awal pergumulannya, dia meminta supaya cawan itu lalu daripadaku. Dia bergumul dan ketika dia menyadari bahwa doanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Kristus menyadari, ya, kalau begitu aku terima. Dan ketika terjadi kekacauan sedikit penangkapannya, Kristus dengan yakin dan dengan tegas mengatakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan oleh Bapa? Bukankah aku harus menderita? Itu dari mana? Dari hasil doa. Murid-murid yang lainnya lari Bapak Ibu. Murid-murid yang lainnya lari. Jadi kesimpulan yang bisa kita pelajari dari peristiwa di Taman Getsemani ini Bapak Ibu. Tapi berbicara Taman Getsemani, dulu persekutuan doa kita itu namanya Taman Getsemani sebelum Pelita Kasih. Masih ingat yang ikut persekutuan doa ya? Pak Nando, Pak Ruben. Dulu nama persekutuan doa kita itu persekutuan Taman Getsemani. Karena apa? Karena dari taman itulah rencana Allah itu bisa terselesaikan, terwujud. Ada pergumulan-pergumulan di sana. Ya. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah ada suatu doa permohonan Yesus supaya Bapa melalukan penderitaan yang akan dihadapi itu tidak dijawab, saudara. Karena dia tahu bahwa itu tidak dijawab, maka dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan atau penderitaan ini lalu daripadaku. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi kalau doa itu tidak terjawab atau tidak terkabulkan? Apakah kita ngambek, lalu kita memboikot Tuhan, enggak ibadah, ya, enggak berdoa, dan pokoknya menjauhi Tuhan karena kecewa? Ada yang pernah seperti itu? Kecewa sama Tuhan, enggak mau ibadah, alergi dengan gereja, alergi dengan pujian, enggak mau dengar nama Kristus, memboikot Tuhan, lalu mengikuti jalannya sendiri. Saudara, itu salah.
saya katakan, saudara celaka sendiri. Tuhan kok diboikot? Emangnya Tuhan rugi? Enggak akan rugi. Ya minta maaf aja, saya sebut nama Pak Kevin pernah ngalami seperti itu kalau cerita dulu sama saya. Tuhan diboikot, ya. Tapi puji Tuhan sudah kembali. Anak yang hilang sudah kembali dan melayani bersama dengan kita. Ya, saya juga pernah memboikot Tuhan, saudara. Tuhan kok diboikot? Siapa yang rugi, saudara? Ya. Bagaimana kita menyikapi kalau doa kita itu tidak terkabulkan seperti yang Yesus lakukan? Pahami rencana Allah, saudara. Ketika kita memahami rencana Allah, saudara, kita akan tahu, oh ternyata doaku ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Pantas saja nggak diterkabulkan gitu loh. Ya. Bagaimana supaya kita memahami rencana Allah? Ya rajin-rajinlah baca firman Tuhan, rajin-rajinlah beribadah, ya rajin-rajinlah berkumpul dengan orang-orang seiman. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, dikuatkan. Rencana Allah ada di sana. Yang kedua, bagaimana? Mengembalikan semua pada otoritas Bapa. Karena apa yang diputuskan Bapa adalah sesuatu yang terbaik. Amin. Bahwa sesuatu yang diputuskan oleh Tuhan atas kehidupan kita itu sesuatu yang terbaik, bukan yang baik, terbaik, saudara. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Nah, Tuhan Yesus saja menyadari ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki Bapa. Pernahkah kita berdoa begitu Bapak Ibu? Puluhan tahun doa enggak terjawab, akhirnya kita simpulkan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Aku ini adalah hamba yang hina. Pernah kita berdoa seperti itu? Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Untuk kita renungkan. Ya. Adakah doa-doa yang belum Tuhan jawab sampai dengan detik ini? Ada? Ada ya? Adakah doa-doa saya atau doa-doa Anda yang belum Tuhan jawab sampai dengan detik ini? Atau semua sudah terjawab Bapak Ibu? Pasti ada yang belum terjawab. Periksa kembali hidup kita. Periksa kembali apa maksud dibalik doa permohonan Anda. Kalau tujuannya untuk keinginan Anda, Tuhan tahan sementara sampai menjadi kebutuhan Anda. Kalau doa kita belum dijawab, mungkin itu doa-doa keinginan kita. Dan Tuhan menunggu keinginan itu sampai menjadi kebutuhan. Contohnya nih, saya kasih contoh nih. Waktu masih bujang kita berdoa minta rumah, Tuhan, saya tidak cocok dengan orang tua, saya mau beli rumah sendiri, berkati saya mau tinggal di rumah itu. Itu keinginanmu. Tetapi percayalah, keinginanmu seiring waktu ketika kau berkeluarga, ketika kau memiliki anak, itu jadi kebutuhan, Tuhan cukupkan itu, dan Tuhan jawab rumah itu, saudara. Ya. Ketika saudara masih mudah itu contohnya seperti itu, dari awalnya keinginan, tetapi Tuhan akan menjawab ketika itu sudah menjadi kebutuhanmu. Ya. Mungkin pada waktu masih punya anak satu, kita bergumul, Tuhan saya pengen supaya dapat atau membeli mobil Tuhan, supaya enggak kehujanan. Ya. Itu Tuhan sebatas mungkin masih keinginanmu. Tunggu 2 atau 3 nanti kalau sudah enggak muat. Ya, Tuhan akan kasih. Ya. Kami alami itu saudara. Ya. Kami alami itu. Dulu juga pengen, siapa yang gak pengen mobil? Siapa yang gak pengen rumah? Ya. Tetapi ketika itu sudah menjadi kebutuhan, Tuhan akan jawab. Tetapi selama itu keinginan untuk kita, saudara, Tuhan bisa pending itu. Tuhan bisa pending. Jadi singkat kata, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, saudara, bahwa Tuhan Yesus saja pernah memohon supaya penderitaan cawan itu dilalukan dan Tuhan diam saja. Lalu Tuhan merenungkan, memang permohonanku ini tidak tepat. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk melalui setiap momen-momen salib. Ya, bagaimana dia dikhianati, tentunya dia merasa sakit hati. Ya, artinya dia kecewa, ya. Bagaimana dia ditampar, bagaimana dia diludahin, kan Alkitab begitu. Bagaimana dia difitnah, bagaimana dia dilempar ke sana ke sini karena tidak ada yang mau memutuskan apakah dia disalib atau tidak. Ya. Dan pada akhirnya keputusan dilakukan oleh
salah satu pimpinan ya, yang Pilatus untuk menghukum mati Tuhan, dan itu terlaksana. Itu semuanya karena rentetan dan sesuai dengan rencana Allah. Kalau sesuai dengan rencana Allah, maka akan mampu saudara, akan mampu. Saat ini pun kalau saudara mengalami sesuatu yang dirasa berat, ya kok nggak ada ujungnya, ya, Tuhan Yesus pernah mengalami. Ya, dan berserulah kepada Tuhan, Tuhan apa rahasianya supaya mampu melewati ini? Minta petunjuk Tuhan. Tuhan apa rahasianya supaya saya mampu menjalani hidup ini yang semakin berat? Minta petunjuk kepada Tuhan, berdoa. Nah masalahnya kita ini suka berdoa tidak, kembali ke awal tadi. Sepenting apa doa bagi kita? Apakah doa kita sepenting bahwa Tuhan kita jadikan sebagai sapam? Kita mau tidur, Tuhan terima kasih hari ini, tolong jaga kami mau tidur. Tuhan jadi sapam di situ. Ya. Lalu kita mau makan, Tuhan terima kasih untuk berkat ini, dan kami minta nanti Tuhan berkati juga. Ya. Jadi pembantu kita Tuhan. Tapi adakah doa kita itu memuji Tuhan? Adakah doa kita itu memuliakan Tuhan? Hanya minta. Enggak salah minta kepada Tuhan. Tetapi kita harus tahu diri dan kita imbangi gitu loh ya, Bapak Ibu. Ada kalanya sekali lagi bahwa doa itu tidak dijawab, dan ketika doa tidak dijawab itu hal yang biasa. Jangan kecewa. Ya, kita kembali koreksi permohonan kita kembali kehidupan kita. Memang betul Tuhan berserulah, mintalah, siapa yang minta akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka, itu betul. Tetapi itu semuanya adalah syarat. Syaratnya apa? Kalau engkau hidup di dalam firman, kan begitu. Engkau hidup dalam firman, maka ketika engkau mencari, engkau mendapat. Ketika engkau mengetuk, pintu dibukakan, kan begitu. Kenapa? Karena ketika kita mengerti firman, hidup dalam firman, permintaan kita akan selalu dengan kehendak Allah, bukan permintaan atas keinginan kita. Maka Tuhan akan menjawab itu. Dan Tuhan akan melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Melalui momen Jumat Agung ini saudara, mari kita bangun kembali komitmen kita untuk berdoa. Saya mengundang pemain musik itu bisa ke depan. Melalui momen Jumat Agung ini saudara, saya mengajak kepada kita semuanya. Ketika doa saudara tidak terkabulkan, jangan pernah memboikot Tuhan. Ketika doa saudara tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa lalu saudara menjauh. Tetapi justru ini momen saudara untuk semakin dekat kepada Tuhan, mengoreksi diri, apakah ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan pribadi kita. Waktu yang tepat kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini.